Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo 14 April 2022 yang kita harapkan berjalan dengan kondusif, damai, dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme, vandalisme, dan lain sebagainya. Tapi ternyata harapan itu pupus dan sia-sia. Adanya korban Ade Armando. Ada sebuah tontonan yang sangat-sangat miris sekali bagi generasi anak bangsa, terutama yang dimana di situ ada Ade Armando dipukuli menjadi bulan-bulanan oleh masa aksi demo 11 April 2022. Bagi saya, peristiwa ini tentu menodai demokrasi yang telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun di negeri kita. Bagaimana bisa dan apapun alasannya, kekerasan itu tidak pernah dibenarkan. Apalagi Ade Armando di situ datang untuk mendukung aksi mereka, bahwa dia menyatakan dia juga tidak setuju adanya perpanjangan masa presiden sampai dengan 3 periode. Tapi nyatanya yang kita lihat di sini adalah mereka tidak melihat maksud dan tujuan Ade Armando datang ke lokasi demo. Yang mereka lihat adalah figur dari Ade Armando. Jadi sudah jelas di sini teman-teman semuanya bahwa pelaku demo sebenarnya tidak semuanya murni bertujuan untuk menolak 3 periode Presiden Joko Widodo. Tetapi sengaja untuk membuat gaduh, membuat ricuh, sehingga peristiwa yang naas ini sampai terjadi. Oke lah, kalau seandainya saya misalnya benci terhadap seseorang, saya tidak suka terhadap seseorang, ya cukup tidak suka saja. Kalau dari statementnya saya tidak menyukainya, kita balas dengan statement. Kalau misalnya dari ide-ide atau kritik yang tidak kita sukai, ya kita balas dengan kritik, bukan dengan bogem. Nah, dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa mengendalikan emosi itu sangat-sangat penting sekali. Jangan mentang-mentang kita tidak suka terhadap seseorang, kemudian kita bebas untuk berbuat apa saja. Ini kacau. Kalau sudah bicara seperti itu, kacau. Maka yang ada, yang menang dia yang berkuasa. Lalu di mana adanya hukum? Kita juga ketahui bersama, Ade Armando itu orang tua. Orang tua artinya di sini dia juga punya istri, punya anak. Lalu bagaimana perasaan istri dan anak Ade Armando ketika melihat bapaknya, ketika melihat suaminya dalam kondisi seperti itu menjadi bulan-bulanan di tengah kerumunan masa pendemo. Apalagi ini dilakukan ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana di dalamnya banyak sekali kemuliaan. Namun sayang sekali pada peristiwa demo ini ada sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu adanya pemukulan, adanya kekerasan, adanya anarkisme. Sentimen kita terhadap orang lain ya cukup menjadi sentimen pribadi kita. Jangan sampai kita bergerak melalui fisik kita kemudian menyerang orang lain, karena itu sangat-sangat merugikan dan tentunya sangat membahayakan bagi orang yang kita tuju. Ketika saya melihat di Twitter banyak sekali komentar-komentar yang pro dengan apa yang terjadi. Mereka banyak juga yang mendukung dan setuju atas apa kejadian naas yang menimpa Ade Armando. Ini kan sangat-sangat disayangkan sekali. Padahal nyata-nyata kejadiannya ya nggak harus seperti itu gitu. Tapi kenapa kok banyak yang pro? Memang ya Ade Armando ini vokal, salah satu vokal di antara beberapa yang selalu mendukung program kerja Joko Widodo. Ya itu nggak masalah sebenarnya kan. Itu hak pribadi dia dan timnya dan orang-orang yang mendukung itu. Kalaupun seandainya ada orang yang tidak mendukung, ya cobalah kita lawan dengan data, kita lawan dengan argumen. Cukup itu saja. Tapi kalau seandainya sampai dengan perlawanan secara fisik, kemudian ada yang dilukai ataupun terluka, ini yang menjadi problem. Kita harus belajar bagaimana cara mengontrol diri kita. Ada beberapa yang sudah tertangkap kamera, para pelaku pengeroyokan itu. Coba dibayangkan,
Apa yang akan terjadi setelah ini? Kalau mereka misalnya sudah diciduk oleh polisi, terus siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Semuanya akan mencuci tangannya masing-masing. Ini yang harus kita ambil pelajaran, bahwa mengontrol diri, mengontrol emosi adalah hal yang harus kita utamakan. Semua orang memiliki emosi, semua orang memiliki amarah, semua orang memiliki rasa marah, ya entah itu kepada siapa. Tapi kan tidak harus selalu diluapkan, tidak harus selalu diekspresikan dengan kemarahan ataupun gerakan fisik. Demokrasi, negara demokrasi adalah negara bebas mengekspresikan. Tapi kita juga harus ingat, kebebasan kita dibatasi dengan adanya kebebasan orang lain. Ade Armando memiliki kebebasan. Dia beropini, dia berpendapat, dia berstatement. Itu kebebasan dia. Tapi kan sampai saat ini dia tidak pernah menyerang fisik orang lain. Tapi kenapa harus dibalas dengan serangan fisik? Ini konyol namanya. Sekonyol-konyolnya bagi saya. Sebenci-bencinya saya terhadap orang lain, sebisa mungkin saya akan menghindari menyerang mereka dengan fisik. Ya karena cukuplah kita kembalikan kepada diri kita. Seandainya kita diserang, bagaimana? Itu sudah Itu sudah logika terbaik, sehingga kita bisa menghindar dari memukul orang lain, menyerang orang lain, ataupun menyakiti orang lain. Itu sudah sangat cukup sekali. Cukup dibalikan bagaimana seandainya kita pada posisinya. Ini logika yang sangat sederhana sebenarnya, dan semua itu bisa membangun logika itu. Tapi dengan syarat kita harus bisa mengontrol emosi kita. Ayo, kalau seandainya para pelaku ini tertangkap, para pelaku ini diciduk oleh pihak kepolisian, siapa yang mau bertanggung jawab? Nggak ada, saya jamin nggak ada. Mereka akan berjuang sendiri, mereka akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kalau mereka dijatuhi hukuman, mereka akan menerima konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sendiri. Walaupun mungkin saat ini di media sosial mereka banyak mendukung. Oh, kapok, syukur Ade Armando dibonyokin. Kapok, sebentar lagi giliran yang lain. Itu hanya dukungan secara tekstual saja, dan hanya sebatas di media sosial saja. Ketika pelaku ini terciduk, mereka akan bungkam. Ya mungkin mereka akan bersuara hanya di media sosial saja. Tetapi untuk aksi nyata membela Anda sebagai pelaku, itu nggak mungkin. Akibatnya para pelaku ini akan menerima ganjaran yang telah ia lakukan. Tidak ada pembelaan. Yang rugi ya dia sendiri, keluarganya, dan orang-orang sekitarnya. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Yang pertama tentu kita harus mengingat bahwa kebebasan berekspresi kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Yang kedua, kalau kita tidak mau diserang, ya jangan menyerang. Yang ketiga, pintar-pintar untuk mengendalikan diri adalah jalan terbaik untuk menghindari adanya kekerasan. Bagi orang-orang yang senang atas kejadian yang menimpa Ade Armando, juga tidak ada bedanya dengan pelaku. Hanya saja mungkin orang-orang yang senang ini masih bisa mengendalikan diri mereka, tidak memiliki keberanian dan lain sebagainya. Ya, masih mending lah ya. Walaupun dia benci, tapi tidak sampai diekspresikan dengan gerakan fisik. Tapi bagi orang yang sudah melakukan ini, ya Allah, ya mungkin nanti lebarannya ya di penjara. Siapa yang rugi? Yo dipikir. Kalau mau ngapa-ngapain itu coba dipikir berulang kali. Jangan menuruti hawa nafsu yang itu dibisikkan setan secara lembut, seakan-akan apa yang Anda lakukan ini benar. Padahal bentuk kekerasan apapun di dalam Islam tidak dibenarkan, apalagi sampai dengan menyakiti orang sampai seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya saya berharap semoga saya pribadi berharap semoga saya diberikan kekuatan untuk selalu bisa mengontrol emosi saya walaupun dalam keadaan emosi. Terakhir, mengutip
Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Laisa syadid bis-sura'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukan orang yang selalu menang, selalu menjadi juara ketika ia dalam pertempuran atau pertarungan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengontrol emosinya ketika dia dalam keadaan marah. Semoga saya, panjenengan semua yang melihat ini, bisa selalu mengontrol emosi kita sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi sesuatu yang kita sesali di kemudian hari. Demikian dulurku semuanya, untuk Ade Armando, semoga lekas sehat dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.